Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di kantor pos. Kantor pos ini sekarang punya wajah baru. Wajah barunya seperti apa? Ayo kita saksikan sama-sama. Nah, di sebelahku ini ada seorang kakak cantik yang bernama Kak Anggi. Anggi. Iya, Kak, apa kabar kakak? Kabar baik, apa kabar? Nah, baik, Kak. Makin cantik ya, Kak ya. Aduh, terima kasih. Jadi Kak Anggi ini adalah salah satu orang yang punya tim untuk merubah wajah dari kantor pos menjadi seperti ini. Namanya apa, Kak? Pos Blok ya, Kak ya? Namanya Pos Blok Medan. Iya. Ini konsepnya kenapa dibuat kantor pos ini jadi berubah fungsi, bukan berubah fungsi ya, multifungsi. Iya. Kenapa dibikin konsep sebenarnya berubah itu? fungsi ya? Berubah fungsi juga? Berubah fungsi. Tapi kalau kantor posnya masih kan? Kantor posnya masih. Oke, lanjut Kak, silakan. Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Jadi Pos Blok Medan itu dibawa dari PT Ruang Kreatif Pos. Ruang Kreatif Pos? Ruang Kreatif Pos. Jadi Pos Blok Medan ini merupakan proyek kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia dengan PT Ruang Kreatif Pos. Jadi kalau PT Ruang Kreatif Pos itu adalah swasta, jadi Pos Blok Medan, mungkin kalau pernah dengar namanya Blok Group seperti M Block di Jakarta, Pos Blok Jakarta, dan saat ini Pos Blok Medan yang sudah berjalan sekitar 5 bulan. Nah, jadi ini adalah proyek kolaborasi antara Pos Properti Indonesia dengan PT Ruang Kreatif Pos untuk merevitalisasi gedung kantor pos yang sudah berusia 112 tahun. 112. Benar, untuk menjadi ruang kreatif publik. Ini namanya Rotunda Hall. Mungkin kalau teman-teman ingat atau pernah datang ke kantor pos di masa sebelum direvitalisasi, yang ada tulisan post office itu tempat aku biasanya kalau mau kirim kopi ke luar negeri, biasanya harus dikarantina di sana. Gitu. Nah, sekarang tempat ini sudah menjadi Pos House of Fame atau biasa disebut dengan Pos Museum. Jadi kalau teman-teman datang ke sini masih bisa kirim paket, tapi paketnya yang small dan hanya untuk domestik. Oke, gitu. tetap aktivitas kirim-mengirim masih bisa ya? Ya, dan ditambah lagi ada Pos Museum di dalamnya. Jadi kalau mau lihat benda-benda seperti mesin ketik atau telegraf dan yang lainnya masih ada di dalam. Masih ada. Keren. Gitu. Ya, ayo Kak. Ruang kreatif publik. Jadi di sini tuh isinya banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda kreatif itu UMKM juga banyak. UMKM, rata-rata UMKM dan UKM untuk di sini. Teman-teman anak-anak muda yang kreatif, musisi, seniman, nongkrongnya di sini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum tahu wajah baru kantor pos kita sekarang, main aja ke sini. Hampir seluruh areanya ya, Kak. Hampir seluruh area. Hampir seluruh areanya dipakai untuk wadah kreativitas anak Medan. Karena memang konsep awal dari Pos Blok Medan ini adalah untuk menciptakan ruang kreatif publik bagi anak-anak muda. Selain daripada itu untuk membuka ruang usaha bagi para wirausaha, ekonomi UKM dan UMKM. Jadi memang konsepnya adalah selain untuk meningkatkan brand lokal, juga untuk memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda gitu. Jadi kalau saat ini sendiri setelah 5 bulan berjalan, banyak dari komunitas-komunitas yang sudah bergabung di Pos Blok. Jadi misalkan seperti ada komunitas membaca, pemutaran film, ada battle dance, bahkan exhibition seperti string art, atau handmade seperti itu ya, kayak pembuat kalung. Ya? Iya, bahkan ada pottery. Kalau pottery itu mereka tuh sampai datang, dia bawa alatnya sendiri, mereka membuat pot. Selain itu ada kayak mangkuk-mangkuk, itu dibawa ke sini. Ada, membuka kelas. Dan kalau untuk komunitas kita kasih tempat ini gratis sebenarnya. Gratis? Banyak yang nggak tahu soal itu. Mereka pikir datang ke Pos Blok itu harus berbayar. Kecuali ada sponsor di belakangnya. Kecuali ada brand ya. Ada brand di belakangnya. Tapi kalau masih sifatnya mahasiswa UMKM itu diberikan ya, Kak ya? Iya. Jadi kalau untuk kayak anak-anak muda, misalkan kayak anak kampus nih banyak datang ke sini, mereka mau buat acara lomba, silahkan. Atau mungkin misalkan kayak anak-anak kampus tuh, misalkan kayak ada tata busana, mereka mau memperagakan hasil busananya. Misalkan mau ada kayak fashion show, silahkan datang ke sini. Mereka bisa menunjukkan kreativitasnya mereka. Itu nanti menghubungin kemana?
kalau menghubunginya bisa, mungkin teman-teman harus follow dulu ya Instagramnya Postblok. Benar. Jadi kawan-kawan follow dulu Instagramnya Postblok Medan ya. Ya, jadi @Postblok Medan. Karena kita setiap minggu itu kita memang selalu share activity kita dalam satu minggu. Jadi teman-teman bakal bisa ngelihat kalau minggu ini ada apa aja nih di Postblok gitu. Ada kegiatan apa? Karena memang hampir full ya jadwalnya kita dalam satu minggunya. Jadi misalkan teman-teman mau lihat, oh ternyata bisa buat event seperti ini nih. So next time bisa datang. Kalau nanti cek di profilnya yang di atas tuh ada, tinggal diklik. Kamu bisa menghubungi siapa-siapa aja di sana, bahkan untuk marketingnya, event. Ada semua ya? Semua dari ada. IG Postblok tadi ada. Dari IG-nya. Dan nggak usah khawatir, buat teman-teman UMKM, mahasiswa, di-free-kan tanpa ada biaya. Kecuali ada brand. Ya, ada sponsor di belakangnya, seperti itu. Nah terus Kak, aku pengen tahu nih sedikit ya. Untuk merevitalisasi, kita bilang tadi ya, merevitalisasi, memultifungsikan tempat ini kan tentu butuh biaya yang nggak sedikit. Benar. Ini anggarannya gimana Kak? Dari mana? Atau pribadi kah? Atau gimana? Sebenarnya nggak pribadi ya, karena sebenarnya yang memiliki aset dari gedung Postblok sendiri adalah dari pihak Pemko? Tidak Pemko. Banyak orang selalu beranggapan, oh ini punya Pemko, ini punya si A, punya si B. Ternyata salah, banyak yang nggak tahu. Jadi sebenarnya seperti yang aku jelasin tadi, sebenarnya adalah proyek kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia. Jadi gedung ini yang memiliki asetnya adalah Pos Properti Indonesia ya. Jadi pure pada saat kita masuk ke sini itu dari pos propertinya yang sudah menyiapkan semuanya, kecuali tenan ya. Jadi setiap tenan yang masuk ke sini mereka mempunyai kewajiban untuk membuat tenan unitnya masing-masing gitu. Jadi itu di luar dari si kontraktor dari pos propertinya sendiri. Jadi mungkin teman-teman bingung ya gimana sih cara bisa bergabung jadi tenan di Postblok gitu kan ya. Sebenarnya itu tahapannya ada namanya kurasi Bang Dudi. Jadi pada saat kita share di Instagram, kita masih ada unit yang kosong, mereka harus mengirimkan proposal dulu. Pada saat nanti proposalnya dipelajari, yang terpilih akan diundang untuk kurasi. Jadi misalnya kayak ada makanannya itu tuh nanti akan dibawa pada saat kurasi untuk diseleksi makanannya, minumannya, seperti itu. Kayak uji kelayakan lah ya. Oh ini boleh nih di sini nih. Benar. Oh gitu. Nah setelah itu pada saat nanti sudah terpilih, nantinya kita akan menunjukkan unit mana yang akan mereka tempatin. Kemudian setelah itu akan menjadi tanggung jawab mereka untuk membuat bagaimana baiknya di unitnya. Benar. Tapi tidak semudah itu ya, karena semua desain itu harus atas approval dari konsultannya kita. Karena gedung ini merupakan gedung heritage yang merupakan cagar budaya, jadi semuanya harus atas approval dari konsultan kita. Jadi mulai peletakan di mana exhaust fan-nya, AC-nya, bahkan desain di dalamnya misalkan ada merubah bentuk itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi makanya kalau Bang Dudi pergi ke dalam kan ada lihat tuh pintu-pintu, jendela, kenapa sih masih dipakai kayak begini? Itu malah diwajibkan untuk tidak boleh ditutup. Nah contohnya kayak ada tenan coklat Gajah Mada, itu kan ketutup tuh, berangkas. Jadi mereka menambah sliding door pakai kaca, karena tidak boleh membuka gitu, men-take out dari si pintunya. Jadi cara satu-satunya supaya orang lain nampak kelihatannya adalah desainnya dikasih sliding door. Begitu juga dengan origami yang sebenarnya waktu itu adalah tempat berangkas penyimpanan uang ya, gitu. Itu juga konsepnya sama, ya. Karena sebelumnya ini adalah berangkas. Oh ini berangkas aslinya ya? Ini berangkas aslinya. Jadi tinggal ditambahin pintu besi ya? Pintu besi, tinggal ditambahin sliding door-nya saja. Oke. Ini juga sudah dibobok, bisa dilihat ketebalan dari batu batanya ada 4 lapis. Ini dinding asli ya? Dinding asli. Dan ini sengaja dibuat seperti ini ya, biar nggak hilang ini ya. Wah. Tuh. Mau masuk boleh juga. Tapi jadi estetik ya Kak ya? Jadi estetik. Keren. Nah ini pintu-pintu ini nggak bisa dirubah nih, makanya mereka pakai ini. Pintu-pintunya masih asli. Sip. Pintu kayu. Tidak menghilangkan bentuk bangunan aslinya. Tidak boleh. Menutupin juga tidak boleh. Jadi misalkan seperti ada beberapa tempat
gitu ya. Misalnya kayak ada tempat yang orang tidak boleh sembarangan untuk menutupin. Ada banyak orang nanya, kenapa sih ini kan tempatnya masih luas, kenapa tidak dikasih untuk pop up store? Kan di sana masih bisa, di sini masih bisa. Kalau dianggap masih bisa, di sini juga masih bisa, tapi tidak boleh menutupin karena ini PO Box ini ya. Gitu. Benar. Jadi ini teman-teman, kita ini duduk di samping kotak-kotak besi. Ini kotak-kotak besi ini tuh PO Box yang semua PO Box yang ada di kota Medan Sumut ya Kak ya? Iya. Sini ada nomor-nomornya 1109 ini seperti ini. Ini masih berfungsi sampai sekarang? Tidak berfungsi. Tidak berfungsi lagi? Tidak berfungsi. Sudah tidak ada lagi sih. Tapi tidak boleh ditutupin. Tidak boleh ditutupin. Karena ini bentuk asli dari bangunan ini. Benar. Jadi nggak boleh ditutupin ya. Iya. Bahkan seperti kotak seperti ini juga nggak boleh ditutupin. Akhirnya mereka fungsikan untuk jadi orang yang foto. Untuk yang pick up ordernya dari sini gitu. Oh gitu. Benar. Tadinya ini kan tempat orang mau memasukin ya. Jadi pintunya bukan pintu, maksudnya jendelanya. Gitu. Iya keren ya. Dan ini masih asli ada pos dan giro. Benar. Tadi aku ngeliat ke atas juga Kak di bagian musola. Masih ada beberapa ruangan yang direnovasi ya. Benar, sebenarnya cuma ada satu ruangan di atas yang nantinya akan dijadikan restoran yang namanya Titik Temu. Jadi kalau pernah dengar Titik Temu yang di Bali, di Jakarta, ini akan ada di lantai 2. Nanti ada di atas? Benar. Nah, fasilitas lainnya yang kita punya di sini selain dari toilet, kita juga sini punya masjid, jadi bukan musola. Ya, masjid, jadi orang bisa sholat Jumat, bisa seperti itu, bisa Jumatan di sini. Keren. Dan aku baru tahu, aku kira ini asetnya Pemko, ternyata asetnya Pos Indonesia ya? Ya, Pos Indonesia. Jadi anggaran-anggaran jadi dari Pos Indonesia langsung? Iya. Iya. Benar. Jadi misalkan kayak kita pertama kali masuk ke sini, kita datang, itu sudah selesai dibereskan oleh dari pos propertinya sendiri. Gitu. Jadi pada saat kita masuk, ada beberapa tambahan yang mungkin jadi tanggung jawabnya dari RKP-nya sendiri adalah seperti kayak amphitheater tuh, kayak stage itu kita tambahin lagi. Oh, ditambahkan lagi. Iya. Tapi Kak, sebenarnya ya yang aku tahu nih, kayak di Jogja, kayak di Bandung, konsep ini sebenarnya mereka sudah menjalankan duluan ya kalau nggak salah ya. Kalau di Jogja kita ada namanya JNM. Itu JNM Block. Kalau itu Block. Dari museum, itu juga grupnya kita. Satu grup juga. Oke. Nah, jadi teman-teman harus datanglah ke sini, ke kantor pos. Lihat wajah baru kantor pos kita sekarang. Dan kita wajib berbangga lah, kita sebagai orang Medan, kita punya tempat wadah kreatif seperti ini. Dan dikelolanya oleh orang-orang yang keren juga, beserta timnya Kak Anggi. Jadi kita ada banyak lokasi ya yang bisa dipakai. Jadi misalkan kayak tempat kita saat ini adalah namanya PO Box Garden. Jadi kalau ada teman-teman misalnya kayak ada komunitas waktu itu juga buat kayak nge-DJ, itu after sunset biasanya tuh di hari Minggu, itu dilakukannya di tempat ini. Nah kayak di Taman Tengah juga ada. Taman Tengah yang tadi, terus ada juga Maidan Hall namanya, terus untuk yang paling depan itu ada namanya Debur. Jadi kalau nama-nama tempat itu kita ambil berdasarkan balik lagi ke zaman dulu ya. Zaman Belanda. Karena Hotel Ina itu kan dulu namanya Debor. Jadi makanya area orang yang nongkrong sukanya outdoor sambil ngeliat kemacetan Kota Medan di Jalan Balai Kota, itu nama area outdoornya adalah Debor. Kalau di depan sana itu namanya Esplanade karena menghadap Lapangan Merdeka. Karena di zaman Belanda nama Lapangan Merdeka adalah Esplanade gitu. Oh, sampai ke depan juga? Sampai ke depan. Kalau area ini adalah area outdoor Debur namanya. Debur. Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong tapi sambil berangin-angin dan melihat suasana di Jalan Balai Kota, biasanya nongkrongnya di tempat ini. Gitu. Dan ini selalu jadi idola ya. Paling banyak orang nongkrongnya di sini. Jadi ini nggak pernah sepi. Makin malam makin rame. Jadi nongkrongnya di sini sambil ngeliatin malam Kota Medan ya Kak ya? Iya. Nah terus kayak makanan-makanan yang ada di sini itu dipesannya dari dalam. Dari jadi buat teman-teman tadi ya. Iya, jadi kalau teman-teman mau nongkrong untuk di luar bisa order dulu dari dalam, nanti bisa diantar atau bisa pick up sendiri yang orderannya. Oke. Siap. Untuk area parkir luas ya? Area parkir luas ada di depan. Di depan Lapangan Merdeka ya? Depan Lapangan Merdeka dan di Jalan Bukit Barisan. Pak. Nah, buat yang suka snack-snack, di sini juga ada pie, di sini ada juga donat.
Kita juga ada minimarket, namanya M Block Market. M Block ya. M Block Market. Dan di dalamnya itu ada banyak menjual snack-snack ataupun minuman UMKM. Jadi snack-snack yang ada dijual di sini juga mengikuti kurasi. Jadi tidak semua bisa masuk ke M Block Market. Harus dikurasi ya, Harus seperti tadi ya. dulu. Ini artinya produk-produk UMKM semua, Kak? Produk-produk UMKM. Jadi pada saat dikurasi mereka akan mencicipi produknya, juga akan dikasih tahu bagaimana kemasan yang menarik untuk bisa sampai dijual. segala kemasannya juga dipikirin ya. Bener. Ini mungkin bisa dilihat tidak ditemukan di tempat-tempat convenience store lainnya. Iya benar. Nah ini lucu-lucu, enak-enak. Ada tuh Kemasannya satu juga yang enak. bagus-bagus ya. Bener, ada tuh yang sering teman-temanku makan tuh yang usus. Nah ini kayak jamur. Iya, kemasannya tuh menarik. Apa menarik, modern. Modern. Jadi 80% UMKM dan 20% yang lainnya produk yang seperti ini bisa ditemukan Bisa di juga ada convenience ya. store yang lainnya. Di sini selain dari makanan minuman, di sini juga ada buah-buahan. Jadi buat teman-teman yang suka buah, di sini ada buah-buah seperti kayak apel, ada avocado. Nah, kalau masak Indomie habis cabenya bisa beli di Huta. Siap. Jadi kayak salad juga bisa nih. Salad juga bisa. Biasanya di sini selalu ada salad. Dipotongin ya, Kak ya? Dipotongin juga ya? Kan nggak harus yang bulat-bulat gini kan? Oke. Mantap. Ya, Kak, makasih. Ini favorit dari banyak pengunjung. Kalau untuk snack itu oval terlaris saat ini. Iya, anakku suka nih oval nih. Iya. Nah, ini adalah Soflo. Ini produk lokal juga, karya ilustrator anak-anak Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka ngedesain, bisa kirim ke Soflo, mungkin bisa cek Instagramnya, kirimkan desainnya, nanti yang terpilih bisa dipakai desainnya untuk menjadi... Bisa diaplikasikan ke tas seperti ini? Iya. Wah, keren. Bener. Apa tadi namanya? Soflo? Soflo. Ini se-Indonesia, Kak? Se-Indonesia. Keren. Pak Erick Thohir juga kesini kemarin belanja. Belanja ya? Belanja. Ini ada tempat laptop. Iya. Ada handbag. Keren. Ini outer. Jadi yang pakai hijab juga masih bisa. Kalau dia pakai mansat dalamnya, ini outernya. Nah, kadang outernya tuh ada yang inside out. Jadi bisa dipakai dua sisi. Dua sisi ya? Iya. Ini banyak yang lagi sale. Mau lebaran ya? Mau lebaran. Asik. Jadi setiap bulan mereka punya konsep yang beda-beda. Nah, kalau bulan ini emoji ya. Dan ini di setiap pos blog konsep seperti ini ada? Ada. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Di M Block. Jadi tidak hanya di grup blog aja ya, di luar dari blog grup juga mereka ada. Ini apa, Kak? Fotomatic. Fotomatic. Kalau ini Fotomatic, kalau dari zaman dulu ya sampai sekarang tuh orang masih suka yang namanya Photobox. Photobox ya. Di Postblok juga ada namanya Fotomatic, dan di sini orang nggak pernah sepi. Yuk kita masuk. Wow, ini yang nganter ini. Keren. Jadi cukup dengan membayar 29.900 kita bisa fotoan di dalam. Foto-foto di sini ya. Bener. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini, foto-foto bareng pasangannya, bareng keluarganya juga bisa. Keren. Wah. Aku juga mau kasih tahu di sini pembayarannya cashless ya. Oh, semuanya cashless? Semuanya cashless. Jadi tidak menerima uang tunai. Jadi buat teman-teman yang datang ke sini bisa belanja pakai kris, bisa pakai debit, bisa pakai kartu kredit. Atau kalau kamu punya cash, Shopee Pay, GoPay, kamu bisa pakai asalkan ya? No cash. Benar, karena untuk menghindari kecurangan ya, atau uang palsu. Ya, benar. Halo. Ini adalah City, mereka mempunyai macam-macam teh ya, artisan teh. Teh ya? Teh. Kalau di sini tadi udah ngelihat kopi, nah kalau di City ini namanya udah City. Jadi artinya ngeteh kalau ke sini. Ini ada macam-macam teh. Teh dari berbagai daerah, berbagai jenis. Ya, jadi di sini ada kayak lazy tea. Jadi pernah waktu itu aku tuh lagi nggak enak badanku demam. Aku cukup nanya ke mereka aja, aku tuh nggak enak badan, aku minum apa ya? Mereka kasih teh
kayak ramuan campuran yang aku nggak tahu, tapi fit setelah itu. Jadi kalau selama ini kopi ada barista, di sini juga ada. Jadi namanya, kalau kopi barista juga, Bang? Baristi apa barista? Hah? Serius lah? Iya, baristi. Masa iya? Hah? Baristi namanya? Enggak lah ya. Tetap Kemasan barista teh ya? kalian mana? Kemasan teh kalian yang cantik-cantik itu? Iya, enggak yang kalian kasih waktu itu? Enggak ada ya? Iya, kayak hampers tuh habis ya. Oke. Asik. Keren. Ini dari mana aja, Bang, tehnya, Bang? Tehnya dari mana aja? Tehnya kita Ngeracik sendiri ya? Maksudnya konsultannya gimana? jadi ada chamomile sama lemongrass. Oke. Ada chamomile dan lemongrass. Ini fungsinya untuk apa ya tadi? Untuk menenangkan. Untuk menenangkan. Relax. Unsur tehnya masih ada kan? Masih dong. Masih ya? Oke. Kalau yang lazy tea mana lazy tea? Oh, ini namanya lazy tea. Oke. Oke. Untuk relax ya. Untuk relax ya. Siap. Dan ini adalah contoh dari tenan kita Coklat Gajah Mada. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi mereka bisa mendesain sedemikian rupa. Ini juga tadinya berangkas. Kita masuk ya, kita lihat. Tempatnya Walaupun sekecil tempatnya ini kecil saja. tapi estetik ya. Tempatnya kecil tapi estetik. Halo Itu di mural. Om. Keren tempatnya. Aiki Cerita Kopi. Aiki Cerita Kopi juga termasuk yang salah satu yang hits di sini Oh karena iya? mereka tidak hanya ekspor kopi. Mereka juga punya 2 kafe sebenarnya di Medan. Salah satunya ada di Post Blok. Keren. Keren. Kopinya keren. enak. Kopinya enak. Tadi aku kan juga udah ngerasain tadi. Keren. Iya. Oke. Nah, itu tadi obrolan singkat kita bersama Kak Anggi ya. Jadi Kak Anggi ini salah satu orang yang berpengaruh dalam perubahan wajah dari kantor pos Kota Medan saat ini. Kawan-kawan yang ada di Kota Medan silahkan datang ke Pos Blok. Lokasinya itu yang pasti tahu lah ya, titik Ya. nol yang Kota Medan kok masa nggak Bener. tahu. Datang aja ke sini. Banyak pusat-pusat jajanan dan banyak hiburan-hiburan menarik di sini. Kita ada 30 tenan di sini. 30 tenan. Ya, jadi aku jelasin ya, boleh ya sedikit Boleh, promosi. boleh. Iya. Jadi selain dari food and beverage di sini juga ada shop. Jadi misalkan yang suka handmade seperti kayak benang-benang atau ikat rambut yang seperti itu di sini ada. Optik kita juga ada. Terus di sini juga ada kayak clothing lokal. Clothing itu lokal? benar, clothing lokal itu saat ini semua desainnya adalah dari desain anak-anak Indonesia. Jadi disubmit ke Soflo, nama tokonya adalah Soflo. Mana yang terbaik akan diterima dan akan dipakai desainnya, gitu. Oke. Selain itu makanan banyak ya? Makanan banyak, Makanan jadi kayak banyak. pop-up store ada, juga mau makanan berat ada, mau cuma ngopi aja Ngopi juga ada, ada. es coklat ada juga, mau stick-stick juga ada, banyak di sini, semua ada. Oke, cukup. Cukup. Nah, Oke. oke itu tadi banyak semua jajanan ataupun hasil kerajinan tangan ataupun kreativitas seperti kaos-kaos distro ya, juga ada tadi Kak ya. Ada. Silakan datang ke sini. Pos Blok Medan, lokasinya di titik nol Kota Medan. Kak Anggi, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih aku sudah diundang kemari, sudah ngobrol-ngobrol tadi di Taman Tengah ya. Tengah. Dan itu akan terus konsisten ya, Sabtu Konsisten. Minggu ya. Iya. Sabtu Minggu. Jadi teman-teman Sabtu Minggu datang aja kemari. Kalau misalnya lagi bingung-bingung mau kemana, datang ke Pos Blok Medan. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bye. bermanfaat.